5 pendaki muda nekat menaklukkan gunung yang baru dibuka setelah bertahun-tahun ditutup karena hilangnya para pendaki. Tapi di tengah kabut tebal, mereka sadar jumlah langkah di belakang mereka tidak pernah sama dengan jumlah orang di rombongan. Dan saat satu orang benar-benar menghilang, yang lain bersumpah dia tidak pernah ikut sejak awal. Lalu, siapa sebenarnya yang berjalan bersama mereka di Gunung Karangwaja? Langit pagi itu berwarna kelabu. Embun masih menggantung di dedaunan ketika suara klakson angkot kecil berhenti di depan warung kopi tua di pinggir terminal. 5 anak muda turun dengan ransel besar di punggung dan semangat menggebu di wajah mereka. "Ini dia bro, petualangan pertama kita setelah sekian lama," seru Dito, si pemimpin kelompok, sambil menepuk bahu Raka. Raka hanya tersenyum tipis. Ia menatap jauh ke arah utara, di mana puncak Gunung Karangwaja berdiri angkuh diselimuti kabut tebal. Ada sesuatu di gunung itu yang terasa asing. Sinta sibuk merekam dengan kamera kecilnya. "Konten pertama pendakian setelah Karangwaja dibuka lagi guys. Katanya dulu sempat ditutup karena banyak yang hilang ya." Supir jeep yang akan mengantar mereka ke base camp mendengus pelan. "Bukan katanya mbak, emang benar. Banyak yang gak balik. Ada yang jatuh, ada yang hilang gitu aja. Tapi ya anak muda manekat." Semua tertawa ringan, mencoba menghapus kecanggungan. Hanya Raka yang tak ikut tertawa. Sejak tadi, ia merasa tatapan supir itu aneh, seolah mengenal wajahnya. Jeep menembus jalanan berbatu, diapit pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Udara makin dingin dan kabut mulai turun, meski matahari belum tinggi. Di dalam jeep, Dito mulai bercerita tentang legenda gunung itu. Katanya dulu ada pendaki yang gak bisa pulang lengkap. Tiap rombongan pasti ada satu yang hilang. Orang-orang nyebutnya kutukan Karangwaja. "Serem banget sih loh," sela Yuda, tertawa memaksakan diri. "Udah kayak cerita film horor." Tapi bener loh," timpal Sinta sambil menatap layar ponselnya. "Aku baca di forum, ada pendaki yang bilang waktu di atas jumlah mereka suka berubah-ubah pas dihitung." "Berubah-ubah gimana maksudnya?" tanya Lala pelan. Sinta mengangkat bahu. "Ya, katanya kadang mereka ngerasa berlima padahal cuma berempat." Jeep menembus jalanan berbatu, diapit pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Udara makin dingin dan kabut mulai turun meski matahari belum tinggi. Di dalam jeep, Dito mulai bercerita tentang legenda gunung itu. Katanya dulu ada pendaki yang gak bisa pulang lengkap. Tiap rombongan pasti ada satu yang hilang. Orang-orang nyebutnya kutukan Karangwaja. "Serem banget sih loh," sela Yuda, tertawa memaksakan diri. "Udah kayak cerita film horor." "Tapi bener loh," timpal Sinta sambil menatap layar ponselnya. "Aku baca di forum, ada pendaki yang bilang waktu di atas jumlah mereka suka berubah-ubah pas dihitung." "Berubah-ubah gimana maksudnya?" tanya Lala pelan. Sinta mengangkat bahu. "Ya, katanya kadang mereka ngerasa berlima padahal cuma berempat." Jeep berhenti mendadak di depan gapura bertuliskan Base Camp Karangwaja. Supir menoleh ke mereka. "Saya cuma mau bilang, kalau di jalur nanti ada yang manggil nama kalian, jangan jawab." Suara supir itu rendah tapi menancap di telinga Raka. Ia menelan ludah. Entah kenapa, dadanya terasa sesak seolah kalimat itu memang ditujukan padanya. Di base camp, suasana terasa sepi. Hanya ada beberapa pendaki lain yang bersiap-siap. Seorang petugas pos mencatat nama mereka satu persatu. "Nama ketua tim?" tanya petugas. "Dito," jawab Dito mantap. Anggotanya ada Raka, Sinta, Yuda, dan Lala. Petugas menulis cepat lalu menatap Raka cukup lama. Tatapannya aneh, antara ragu dan takut. "Kalian yakin mau naik hari ini? Cuaca nggak bagus." "Kami udah siap, Pak," jawab Dito. Petugas hanya mengangguk, lalu berkata lirih, "Hati-hati, di pos 4 banyak yang nggak balik dari situ." Pendakian dimulai siang itu. Jalur pertama masih bersahabat, dipenuhi bebatuan kecil dan akar pohon yang menjulur.
Mereka sempat bercanda, berfoto, dan sesekali berteriak lega. Namun semakin tinggi mereka melangkah, suasana hutan berubah. Burung-burung berhenti bernyanyi. Angin yang tadi sejuk kini terasa berat, seperti membawa bisikan halus. Di antara langkah kaki mereka, Raka mulai mendengar suara langkah lain, pelan beriringan dengan langkahnya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Malam tiba lebih cepat dari perkiraannya. Mereka mendirikan tenda di dekat aliran air kecil. Suara jangkrik bergema samar. Raka duduk diam di depan api unggun, menatap bara yang memercik. "Lo kenapa, Kak?" tanya Yuda. "Enggak, cuma ngerasa kayak ada yang ngikutin aja," jawabnya lirih. Dito menepuk bahunya. "Ah, perasaan lo aja, capek kali." Sinta tertawa kecil. Atau mungkin gunungnya pengen kenalan. Semua tertawa lagi. Tapi di antara tawa itu, dari arah belakang tenda, terdengar suara langkah pelan, berhenti tepat di belakang mereka. Dito berdiri cepat menyorotkan senter. "Siapa itu?" Tak ada jawaban. Hanya hutan gelap dan kabut tipis yang melayang di udara. Raka menatap ke sekeliling. Hatinya berdetak cepat. Saat itu, samar-samar ia melihat sosok berdiri di antara pepohonan, menghadap ke arah mereka. Wajahnya mirip dirinya sendiri. Kabut turun tebal pagi itu. Sisa embun menempel di kain tenda. Dingin menggigit kulit. Raka membuka matanya perlahan, menatap langit yang diselimuti abu tipis. Semua masih terlelap, kecuali Dito yang sedang menyiapkan air panas dengan kompor kecilnya. "Pagi," sapa Raka pelan. "Pagi, Kak. Gimana, tidurnya, Nyak?" Raka tersenyum hambar. "Lumayan. Cuma tadi malam kayak ada yang lewat di belakang tenda." Dito berhenti sejenak, lalu tertawa. "Hahaha, paling hewan, kancil atau babi hutan." Raka ingin percaya, tapi dalam hatinya tahu suara itu bukan langkah hewan. Terlalu pelan, terlalu teratur. Setelah sarapan ringan, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Jalur makin menanjak dan vegetasi makin rapat. Pepohonan menjulang seperti dinding hidup, membuat udara di dalamnya lembab dan berat. Sinta berjalan paling belakang, merekam setiap sudut dengan kameranya. "Keren banget ya, tapi sepi banget." Lala menatap sekeliling dengan cemas. "Kenapa dari tadi nggak ada suara burung ya?" "Ya, mungkin lagi tidur siang," celetuk Yuda. Mencoba mencairkan suasana, tapi tak ada yang tertawa. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di pos 1. Sebuah pondok kecil dari kayu yang sudah lapuk dengan papan bertuliskan nama-nama pendaki. Di bawahnya ada puluhan papan kecil lain dengan tulisan tangan. In memoriam, nama-nama orang yang hilang di gunung itu. Sinta mendekat, merekam satu persatu papan itu. Raka yang berdiri di belakang tiba-tiba berhenti. Di antara deretan nama-nama itu, ada satu papan kusam bertuliskan, "Raka, ditemukan hilang. Tidak ditemukan." Raka terdiam. Dadanya terasa sesak. Ada nama lo, Kak," seru Yuda sambil tertawa. "Wah, nama lo pasaran nih." Dito menepuk punggung Raka. "Jangan diambil serius, bro. Pasti orang lain. Banyak Raka di dunia ini." Raka mengangguk pelan, mencoba ikut tertawa. Tapi matanya tak bisa lepas dari papan itu. Tulisan itu tampak tua, pudar. Seolah sudah bertahun-tahun tertancap di sana. Perjalanan dilanjutkan. Kabut makin tebal. Setiap langkah terasa berat dan lembab. Raka berjalan paling belakang, dan di tengah hening itu, ia mulai mendengar sesuatu lagi. Langkah. Tapi kali ini bukan hanya satu. Ada 2, 3. Seolah seseorang menyusul dari jauh, tapi tak pernah benar-benar muncul. Ia menoleh. Jalur di belakang kosong. "Kah, cepetan!" teriak Sinta dari depan. Raka mempercepat langkah. Tapi saat ia berjalan, suara langkah di belakang ikut mempercepat, seolah menirukan setiap gerakannya. Sore menjelang, mereka tiba di sebuah dataran kecil dan memutuskan beristirahat. Dito memeriksa peta, sementara yang lain membuka bekal. Lala duduk diam di pinggir tebing, menatap awan yang berarak pelan.
Teman-teman, tadi aku mendengar suara orang manggil namaku. Semua menoleh. Dari bawah sana, suaranya mirip ibu. Dia bilang, "Pulanglah nak." Sinta menelan ludah. "Lo yakin gak salah dengar?" "Enggak, aku yakin banget." Raka memandang ke arah jurang. Di bawah sana hanya kabut tebal, seperti lautan putih yang menelan segalanya. Ia berusaha menenangkan Lala, tapi matanya menangkap sesuatu. Bayangan hitam bergerak di balik kabut, berdiri diam, lalu menghilang begitu saja. Malam kedua tiba. Mereka mendirikan tenda di pinggiran pos 2. Angin malam meniup dinding tenda dengan ritme aneh, seperti ada yang berjalan mengelilinginya. Raka tak bisa tidur. Ia mendengar sesuatu dari luar. Langkah pelan, seperti seseorang menapaki dedaunan basah. Ia bangkit, membuka sedikit resleting tenda, menyorotkan senter keluar. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat senter diarahkan ke tanah, tampak jejak kaki mengarah ke tenda mereka. Jejak itu berhenti tepat di depan tempat Raka duduk. Lalu terdengar suara dari balik kabut. Suara lembut, memanggil pelan. "Raka." Kabut pagi turun seperti tirai tebal yang menelan pandangan. Daun-daun basah memantulkan cahaya redup dari matahari yang enggan muncul. Udara terasa berat, dingin, dan lembab, membuat setiap napas terdengar seperti desahan. Raka membuka tenda perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah karena semalaman tak tidur. Di luar, Dito sedang memeriksa jalur sambil mencatat sesuatu di peta lusuh. "Gimana tidurnya?" tanya Dito tanpa menoleh. Raka hanya menggeleng. "Ada yang manggil namaku tadi malam. Suaranya mirip aku sendiri." Dito berhenti menulis. Tatapannya ragu, tapi ia berusaha tersenyum. "Mungkin cuma halusinasi. Gunung ini emang suka ngetas mental, Kak." Raka tak menjawab. Ia tahu apa yang ia dengar. Suara itu nyata dan terdengar seperti gema dari dalam kepalanya sendiri. Perjalanan menuju pos 3 dimulai dengan langkah yang berat. Jalur semakin sempit dan licin. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang mencoba menahan siapapun yang lewat. Yuda berjalan paling depan sambil bersenandung kecil. Sinta di belakangnya merekam perjalanan. Lala tampak murung, matanya menatap tanah tanpa semangat. Sesekali mereka berhenti mendengar suara aneh, seperti tawa jauh di antara pepohonan. Tapi setiap kali menoleh, hanya kabut yang bergerak. Mereka tiba di tepian jurang lebar tempat kabut menebal seperti asap putih. Dito menyeru semua berhenti untuk istirahat. Raka duduk di atas batu menatap jauh ke bawah. Entah kenapa, dari sela kabut, ia merasa melihat siluet seseorang berdiri di dasar jurang. Sosok itu menatap ke atas, ke arah mereka. "Raka," bisikan itu terdengar samar. Ia mendongak cepat. Suara itu tak datang dari teman-temannya. "Kak," panggil Lala pelan. Wajahnya pucat. "Kamu dengar juga?" Raka mengangguk pelan. "Iya, ada yang manggil namaku tadi malam." Namun Lala menggeleng. "Bukan namamu, suara itu manggil aku." Semua langsung terdiam. Sinta mencoba menenangkan suasana. Mungkin suara gema atau angin. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Lala berdiri dan berjalan ke arah tepi jurang. Matanya kosong, wajahnya datar. "Lala, jangan ke sana," teriak Dito. Tapi Lala tak berhenti. Ia seolah mendengar sesuatu yang hanya dia pahami. "Ibu," bisiknya lirih. "Aku pulang, Bu." Ia melangkah satu langkah lagi. Batu di bawah kakinya longsor. Raka spontan berlari menarik tangannya, dan mereka berdua jatuh terduduk di tanah basah. Dito dan Yuda segera menahan tubuh Lala agar tak melompat lagi. Lala menangis histeris, menggigil hebat. "Tadi ibu di bawah, dia manggil aku, dia bilang dingin di sini." Dito menatap jurang itu lama, lalu berkata pelan, "Kita harus lanjut, jangan berhenti di sini." Langit mendung, hujan mulai turun rintik. Jalur menuju pos 3 berubah jadi lumpur. Sinta berjalan sambil sesekali menengok ke belakang, memastikan semua lengkap. Namun setiap kali ia menghitung, ada yang janggal. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ia hitung lagi, dan entah kenapa, setiap kali berbeda. Kadang 4, kadang 5. "Sumpah ya, aku ngerasa jumlah kita berubah-ubah.
Gumamnya lirih. Lo halu kali, sahut Yuda. Tapi nadanya tak sekuat biasanya. Ia juga merasakan hal aneh, seperti ada langkah keenam di belakang mereka. Langkah yang pelan, berat, tapi ritmenya selalu mengikuti. Sore menjelang malam, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil. Dito memutuskan berhenti di sana karena hujan makin deras. Mereka memasang 2 tenda besar, menyalakan api kecil, lalu makan seadanya. Hening menyelimuti mereka, tak ada yang banyak bicara. Di tengah hening itu, Raka berkata pelan, "Tadi aku lihat sesuatu di bawah jurang." "Apaan?" tanya Sinta. "Kayak seseorang berdiri di sana. Mukanya nggak jelas tapi dia ngelihat ke atas, ke arah kita." Yuda tertawa kaku. "Mungkin bayangan lo sendiri." Tapi sebelum Raka menjawab, dari luar tenda terdengar suara langkah di tanah becek. Pelan, ritmis, mengelilingi tenda mereka. Semua terdiam. Dito menyalakan senter, wajahnya tegang. "Siapa di luar?" Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas panjang, berat, tepat di belakang kain tenda. Sinta menutup mulutnya, menahan jeritan. Raka berlahan, mendekat lalu membuka sedikit resleting tenda. Cahaya senter menembus kabut, menyorot sesuatu di luar, jejak kaki basah, lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa, melingkar mengelilingi tenda mereka. Dan dari kejauhan, di sela suara hujan, terdengar panggilan samar. "Raka, Lala, pulanglah." Angin meniup keras, api unggun padam. Dalam kegelapan, Raka merasa seseorang berdiri tepat di belakangnya, bernafas di tengkuknya. Malam itu, hujan turun sepanjang waktu. Suaranya memantul di antara pepohonan seperti bisikan tanpa henti. Angin menggesek dinding tenda, menciptakan bunyi decit pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka belum juga tidur. Ia duduk di sudut tenda, memeluk lutut, menatap lampu kecil yang mulai kehabisan baterai. Di luar, gelap total, hanya suara alam yang hidup, dan sesekali langkah samar di antara dedaunan basah. Di sebelahnya, Sinta memeluk kameranya erat-erat. "Aku nggak bisa tidur, kah? Aku takut." Raka hanya menatap kosong ke arah pintu tenda. "Kayaknya ada yang jalan di luar." Sinta menelan ludah. "Mungkin angin." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, resleting tenda terbuka sendiri, pelan, seperti ditarik dari luar dengan sangat hati-hati. Cahaya senter kecil di tangan Raka menyorot celah itu. Tak ada siapapun, tapi di luar, suara langkah berhenti. Sunyi. Raka maju perlahan, menutup kembali resleting itu. Nafasnya berat. Kayaknya kita nggak sendirian di sini. Pagi datang dengan langit kelabu, dedaunan meneteskan air hujan semalam. Wajah semua pendaki tampak pucat, tidak ada yang benar-benar tidur. Dito keluar dari tenda menatap sekeliling. "Kita lanjut aja, jangan terlalu mikirin yang aneh-aneh." Sinta menyalakan kameranya, ingin merekam jalur perjalanan. Tapi saat melihat layar, ia tertegun. Di rekaman malam tadi, terlihat jelas seseorang duduk di antara mereka berdua, punggungnya membelakangi kamera, padahal saat itu mereka semua di luar tenda. "Teman-teman, lihat ini," suaranya bergetar. Semua mendekat. Dito mengerutkan dahi. "Itu siapa?" "Gue nggak tahu," jawab Sinta. "Pas direkam, cuma aku dan Raka yang di tenda." Lala mundur selangkah, wajahnya pucat. "Aku udah bilang, ada satu orang yang nggak seharusnya ikut." Semua menoleh ke arahnya. "Maksudmu apa, La?" tanya Yuda. Mencoba tertawa tapi suaranya kering. Lala menggigit bibirnya, air matanya jatuh. "Aku nggak tahu siapa, tapi sejak kita naik, aku ngerasa ada orang lain bareng kita. Aku bisa ngerasain tatapannya tiap malam." Raka membeku, perkataannya membuat nafasnya tercekat. Mereka berjalan lagi. Jalur menuju pos 4 lebih curam, tanahnya licin dan udara makin dingin. Tak ada satupun dari mereka yang bicara, hanya suara langkah berat diselingi dengusan nafas lelah. Sinta tetap merekam, tapi setiap kali melihat layar, ia seperti melihat bayangan tambahan di antara mereka. Kadang muncul, kadang hilang. Saat berhenti istirahat, Dito memeriksa daftar barang. Sleeping bag gue kok 2 ya? Gue cuma bawa 1. Punya siapa satunya?" tanya Dito. Gak ada yang jawab, semuanya saling pandang.
Raka membuka sleeping bag itu dan tercium bau tanah basah yang menusuk. Di ujung kainnya ada lumpur dan daun busuk menempel seperti baru diangkat dari dalam tanah. Malam keempat, mereka memasang tenda di jalur landai sebelum pos 4. Angin berhembus lebih kencang membawa aroma besi dan tanah. Dito memastikan tenda terikat kuat. Besok pagi kita langsung naik ke puncak terus turun. Gue nggak mau nginap lagi di atas. Semua mengangguk lemah. Tapi tengah malam, angin berhenti tiba-tiba. Tak ada suara, tak ada hembusan. Seolah gunung itu menahan nafas. Raka terbangun. Ia menatap langit-langit tenda, sunyi, tapi jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Dari luar, terdengar suara resleting terbuka lagi. Kali ini lebih cepat, lebih kasar. "Tenda lo kebuka lagi kah?" bisik Sinta dari balik selimut. Raka mendekat. "Iya, tapi jangan keluar." Ia pelan-pelan menarik resleting tenda untuk menutupnya, tapi sebelum tertutup penuh, sesuatu menyentuh tangannya dari luar. Dingin, licin. Ia tersentak mundur. "Ada orang di luar." Dito langsung bangun, menyalakan senter dan membuka pintu tenda lebar-lebar. Cahaya menembus kabut, tapi tak ada siapapun di luar. Tanah di sekitar tenda penuh jejak kaki, besar, kecil, bahkan beberapa seperti tanpa bentuk. Lala menatap jejak itu, gemetar. "Dia udah deket banget." "Siapa?" tanya Dito dengan nada tinggi. Lala memeluk lututnya, suaranya hampir tak terdengar. "Yang kita kira teman sendiri." Malam itu, mereka tak lagi bercakap. Tak ada yang berani tidur. Setiap bunyi kecil terdengar seperti langkah, setiap hembusan angin seperti bisikan. Di luar, kabut semakin tebal, menutup pandangan hanya sejauh lengan. Dan di sela-sela kabut itu, samar seperti bayangan bergerak perlahan mendekat. Bayangan seseorang yang berdiri diam, menatap ke arah tenda mereka. Kabut turun begitu pekat pagi itu, seperti tirai putih yang menelan seluruh hutan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Raka membuka tenda, mencoba menyesuaikan mata dengan cahaya redup yang nyaris tak menembus kabut. Tenda Sinta dan Lala berdiri bersebelahan, tapi resletingnya terbuka. Dalam hati, Raka sudah merasa ada yang salah. Ia melangkah pelan. "La," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Di dalam tenda, sleeping bag Lala terlipat rapi. Kameranya tergeletak di samping. Sepatunya tidak ada. Tasnya masih utuh. Lala tidak mungkin pergi jauh tanpa itu semua. Yuda menyusul datang sambil menguap, lalu menatap ke arah Raka yang terdiam. "Kenapa, Kak?" "Lala nggak ada," jawab Raka datar. Dito yang sedang menyalakan kompor langsung menoleh. "Maksud lo dia kemana?" "Nggak tahu, nggak ada di tenda. Tapi barangnya masih di sini." Mereka saling berpandangan, diam beberapa detik yang terasa begitu panjang. Suara hutan terasa terlalu sunyi pagi itu. Tak ada burung, tak ada serangga, hanya desiran kabut yang berputar di antara pepohonan. Mereka berpencar mencari, Raka dan Dito ke arah jalur turun, sementara Sinta dan Yuda ke arah atas. Langkah kaki di tanah basah menimbulkan bunyi berat, disertai nafas yang mulai sesak oleh udara dingin. "Raka!" teriak Raka. Suaranya menggema, lalu lenyap begitu saja. Beberapa menit berlalu tanpa hasil, sampai akhirnya Dito menunjuk sesuatu di tanah. "Kak, lihat deh." Di antara semak basah, mereka menemukan bekas jejak kaki tanpa sepatu. Panjang, tipis, dan tidak wajar. Jejak itu menurun menuju arah jurang kecil yang tertutup kabut. "Jangan bilang." Raka menelan ludah, menatap jurang di depannya. "Tunggu dulu, kita panggil yang lain," sahut Dito. Namun sebelum mereka sempat berbalik, suara lembut terdengar dari balik kabut. Suara yang mereka kenal. "Raka, Dito, bantuin aku." Mereka membeku. Itu suara Lala, tapi nadanya datar, tanpa emosi, seperti gema yang datang dari tempat jauh. Raka menatap ke arah kabut. "La, di mana kamu?" "Sini, aku jatuh." Raka melangkah maju satu langkah, tapi Dito menahan lengannya. "Jangan, Kak, suaranya aneh." Namun Raka tak peduli. Ia merasa bersalah, merasa harus menolong. Ia menyorotkan senter ke arah suara itu.
kabut menipis sedikit, dan di sana, di ujung tebing, terlihat sosok Lala berdiri membelakangi mereka. Bajunya kotor, rambutnya menutupi wajah. Ia tidak bergerak, tidak menoleh. "Lala!" teriak Raka lagi. Sosok itu pelan-pelan menoleh, tapi wajahnya datar, tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Dalam sekejap, kabut menutup kembali. Sosok itu lenyap. Raka tersungkur, terengah-engah. "Kamu lihat kan? Kamu lihat, Dit?" Dito menatap kosong ke arah kabut. "Kita harus balik, sekarang." Mereka kembali ke tenda dengan langkah cepat. Sinta dan Yuda sudah menunggu, wajah mereka sama pucatnya. "Kita juga dengar, Kak," kata Yuda lirih. "Suara Lala manggil, tapi dari arah atas, padahal kalian dari bawah." Raka merasa dunia berputar, dua arah berbeda, satu suara yang sama. Sinta menggenggam kameranya erat-erat. Aku ngerekam tadi pagi. Nih, lihat." Di layar kamera, mereka semua tampak duduk di depan tenda, tapi di belakang mereka berdiri Lala. Tubuhnya diam, menatap ke arah kamera dengan ekspresi kosong, lalu berjalan menjauh ke dalam kabut. Mereka semua ingat, saat itu Lala sudah tidak ada. Hari itu mereka tidak bicara banyak, tidak ada lagi candaan, tidak ada tawa. Mereka memutuskan untuk turun, tapi jalan yang mereka lalui tidak lagi sama. Pohon-pohon tampak asing, jalur seolah berputar kembali ke tempat semula. Setiap tanda yang mereka buat di batang pohon hilang. Sinta mulai terisak-isak. "Kita muter di tempat yang sama." "Tenang, Di," kata Yuda, mencoba tegar. "Kita istirahat dulu, besok coba arah lain." Namun malam itu, saat semua mencoba tidur, Sinta terbangun mendengar suara resleting tenda terbuka lagi. Ia menahan nafas, pura-pura tidur. Dari celah kecil matanya, ia melihat bayangan Lala masuk ke tenda, lalu berjongkok di samping Raka. Sinta menggigit bibir menahan jeritan. Sosok itu membelai rambut Raka perlahan, kemudian berbisik, "Giliran siapa sekarang, Kak?" Pagi harinya, Raka terbangun dengan kepala berat. Dito sudah duduk di luar, wajahnya kosong, matanya sembab. Yuda menatapnya dengan mata merah. Dito nggak mau ngomong sejak tadi malam. Dia cuma duduk, liatin jurang. Raka mendekat. "Dit, lo kenapa?" Dito menoleh pelan. "Sinta hilang, Kak," katanya datar. "Waktu gue bangun, tenda sebelah kebuka. Kameranya doang yang masih di dalam." Kabut belum juga pergi. Seolah gunung itu menolak menunjukkan jalannya. Udara pagi terasa lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat. Raka duduk di depan tenda, menatap jurang yang tertutup kabut putih. Di kepalanya, bayangan semalam masih terngiang. Sosok Lala yang menyentuhnya, bisikan dingin yang terasa begitu nyata. Dito masih di tempat yang sama sejak subuh. Ia tak bicara, tak menatap siapapun, hanya menggenggam gelang persahabatan yang dulu mereka beli bersama. Yuda mencoba menenangkan diri dengan membuat kopi, tapi tangannya gemetar hebat. "Dito," panggil Yuda pelan. "Kita harus cari Sinta." Dito tidak menjawab. Ia hanya menatap ke tanah lalu berbisik, "Dia nggak hilang, dia dipanggil." Raka menoleh kepat. "Maksud lo apa?" Dito menatapnya, matanya merah. "Sama kayak Lala, mereka dipanggil buat gantiin yang dulu hilang." Sunyi. Hanya bunyi angin di antara dahan pinus. Mereka akhirnya berjalan mencari Sinta. Tapi setiap langkah terasa sia-sia. Jalur yang mereka lalui berulang-ulang, meskipun mereka yakin terus bergerak maju. Pohon dengan tanda pisau yang dibuat Yuda sore kemarin muncul lagi di depan mereka. "Ini nggak masuk akal," seru Yuda menendang tanah dengan frustasi. Raka berhenti di sebuah batu besar yang sebagian tertutup lumut. "Batu ini," bisiknya, "kita udah lewatin tadi." Saat Raka menunduk, matanya tertuju pada sesuatu di tanah. Bekas jejak kaki tanpa alas lagi. Tapi kali ini, jejak itu berhenti tepat di belakang dirinya sendiri. Raka memutar tubuhnya dengan cepat, menyorotkan senter. Tak ada siapapun. Namun di tanah, di antara bekas jejak itu, terlihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah jejak tangan menekan lumpur, dan dari dalam tanah
muncul seperti mencoba keluar. Raka mundur ketakutan. "Kita harus balik, sekarang." Dito tertawa kecil, suaranya serak. "Balik kemanakah? Jalannya udah ditutup." Menjelang sore mereka menemukan kamera Sinta di dekat batu besar yang sama. Baterainya masih hidup dan lampu indikatornya berkedip. Raka memutar rekaman terakhir dan dunia mereka hancur seketika. Di layar, terlihat Sinta merekam dirinya sendiri, berlari di tengah kabut, menjerit memanggil nama mereka. "Tolong, aku dengar suara Lala. Dia manggil aku dari arah sini." Kamera berputar, gambar berguncang. Di balik kabut terlihat siluet Lala berdiri diam. Sinta menangis. "Lala, jangan main-main, lu bikin aku takut." Sosok itu mendekat, tapi saat wajahnya muncul jelas di layar, bukan Lala. Itu wajah Sinta sendiri. Dua wajah yang sama, saling menatap. Kemudian rekaman terhenti tiba-tiba. Sinta bertemu dengan dirinya sendiri. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Dingin, basah, gelap. Raka, Dito, dan Yuda duduk melingkar di sekitar api kecil yang mereka buat dengan susah payah. Gue ngerasa kayak kita udah diambil alih. Gunung ini gak mau kita keluar," kata Yuda pelan. Raka memandang ke arah kabut. "Lo sadar gak? Setiap kali kita kehilangan satu orang, ada suara langkah tambahan." Dito menatap kosong. "Maksud lo apa?" "Coba hitung," bisik Raka. "Kita bertiga di sini, tapi suara langkah selalu 4. Semua diam. Dan seolah menjawab, di luar tenda terdengar langkah keempat, perlahan mendekat. 1, 2, 3, 4. Berhenti tepat di depan tenda. Raka menggenggam senter, menatap Dito dan Yuda. "Jangan buka," katanya pelan. Tapi resleting tenda mulai bergerak sendiri. Perlahan suara besinya meluncur ke bawah. Krik, krik. Raka menyorotkan senter ke arah celah. Dan dari balik kain tenda, muncul wajah tanpa mata, penuh lumpur, menyeringai ke arah mereka. Mereka menjerit bersamaan. Tenda hampir roboh saat Dito berlari keluar, menabrak tiang. Yuda menyusul, napasnya memburu. Raka mencoba menyalakan senter lagi, tapi lampunya mati. Dalam gelap, hanya terdengar suara langkah cepat dan napas terengah-engah. Sampai akhirnya, Raka berhenti, karena di depan berdiri sosok Sinta. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya basah menempel di pipi. "Sinka, kamu nyari aku kan?" Raka terpaku. "Sinta?" Sinta menyemarang anget. "Kita semua bakal pulang, lengkap." Tapi saat Sinta melangkah maju, kakinya tak menyentuh tanah. Ia melayang pelan lalu menghilang di udara, meninggalkan bau tanah basah yang kuat. Raka berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Yuda menatap dengan wajah hancur. "Gue nggak tahan lagi kah? Gue mau turun sekarang." "Turun kemana?" Raka menatap sekeliling. "Kita bahkan udah nggak tahu arah." Dito menatap Raka, matanya kosong. "Kalau gunung ini mau kita mati ya udah. Gue nggak mau main petak umpet sama hantu lagi." Malam itu mereka bertiga berdiam di bawah batu besar. Dingin, basah, dan hampir tak ada telaga tersisa. Raka memejamkan mata sebentar, tapi tiba-tiba mendengar suara lirih di telinganya. Suara perempuan. "Kamu belum sadarkah? Kamu bukan tamu di sini." Raka terbangun kaget, menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapapun. Namun di sisi batu tempat ia bersandar, terdapat ukiran nama-nama pendaki yang kabarnya hilang bertahun-tahun lalu. Dan di baris paling bawah, terukir samar. Raka hilang di Gunung Karangwaja. Raka menatap ukiran itu lama. Huruf-huruf samar di batu besar itu terasa seperti menusuk ke dalam dadanya. Raka hilang di Gunung Karangwaja. Ia menyentuhnya dengan tangan gemetar, dingin, kasar, nyata. Tidak, itu tidak mungkin. Ia masih bernafas, ia masih bisa merasakan tanah di bawah kakinya. "Yuda!" serunya panik. "Lihat ini!" Yuda mendekat dengan langkah gontai. Saat melihat ukiran di batu itu, wajahnya berubah. Ini nama-nama pendaki yang dulu hilang," katanya pelan. "Tapi kenapa ada nama lo di sini, Kak?" Raka menggeleng. "Gue juga nggak tahu."
Mungkin ada orang lain yang namanya sama, tapi nada suaranya goyah, seperti ia sendiri tak yakin. Dito mendekat dari arah belakang, wajahnya pucat dan penuh lumpur. "Jadi sekarang lu ngerti kan?" katanya datar. "Lu bukan bagian dari kami, Kak." Raka menatapnya tak percaya. "Ngomong apa lu?" Dito tersenyum miring. "Lu pikir kenapa dari awal jumlah kita selalu 5? Lu pikir kenapa Lala bilang ada satu orang yang gak seharusnya ikut?" Hening. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan membisu. "Lu?" Raka berusaha menelan ludah. "Maksud lu, gue?" "Ya," potong Dito. "Lu yang hilang tahun lalu. Lu yang gak pernah turun." Raka tertawa gugup. "Berhenti bercanda, Dit. Gue masih di sini. Lu bisa lihat gue kan?" Tapi Yuda tidak menjawab. Ia justru menatap kosong ke arah Raka. Matanya perlahan berkaca-kaca. "Kak, dari tadi gue coba inget. Lu naik bareng siapa waktu registrasi? Gue inget cuma 4 nama di form itu. Gue, Dito, Sinta, sama Lala. Nama lu gak ada." Raka menatap mereka berdua, nafasnya semakin cepat. "Kalian berdua lagi gila ya? Kita semua naik bareng. Gue yang nyetir mobil ke base camp. Gue..." Ia berhenti mendadak. Sebuah kilasan muncul di kepalanya. Dirinya terjatuh dari tebing. Suara jeritan teman-temannya. Lalu gelap. Terlalu cepat, terlalu samar, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Langit mulai memerah keunguan, kabut semakin tebal, menelan segalanya. Raka berlari ke arah tenda, mencari kamera Sinta. Ia menyalakan rekaman yang masih tersisa, berharap menemukan bukti dirinya bersama mereka sejak awal. Namun yang ia lihat justru membuatnya hampir pingsan. Dalam video pertama, saat mereka mendaftar di base camp, hanya ada 4 orang. Raka tidak terlihat, tidak ada suaranya, tidak ada bayangannya. Hanya suara petugas pos berkata, "4 orang ya? Jangan lupa isi daftar turun nanti." Lalu di rekaman berikutnya, perjalanan menuju pos 1, Sinta merekam Dito, Lala, dan Yuda yang sedang tertawa. Dan di belakang mereka, bayangan hitam berjalan mengikuti, samar tapi jelas. Bayangan itu berjalan tanpa bayangan di tanah, seolah tidak disentuh cahaya. Bayangan itu dirinya. Raka meletakkan kamera dengan tangan bergemetar. Suara di kepalanya mulai berbisik, lirih tapi jelas. "Kamu memang gak pernah pulang, Kak. Tapi kamu masih ingat jalan. Makanya kamu dikirim lagi." Raka menutup telinga. "Diam." Dito menatapnya dengan tatapan campur iba dan takut. "Lu sadar sekarang kan? Gunung ini selalu minta 1 jiwa buat ganti yang lama. Lu yang nuntun kita ke sini." Raka mundur pelan, kepalanya pusing. Enggak, bukan gue." Tapi di tanah, di dekat kakinya, muncul jejak kaki berlumpur. Tapi kali ini hanya 4. Langkah kelima tidak ada. Raka menunduk, lalu sadar ia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Seketika, kabut menebal, menelan segalanya. Yuda berteriak memanggil Dito, tapi suara itu seolah diserap udara. Raka berdiri sendirian, hanya mendengar gema suaranya sendiri di antara pohon. Lalu dari balik kabut, muncul sosok-sosok yang dikenalnya. Lala, Sinta. Mereka berdiri diam, wajahnya pucat, matanya kosong. Di belakang mereka, puluhan sosok lain, pendaki-pendaki yang hilang. Mereka semua menatap Raka. Satu persatu tersenyum. "Kamu gak pernah keluar dari sini, Kak. Kamu bagian dari kami." Raka mundur ketakutan. "Tidak, aku masih hidup. Aku..." Dari arah belakang suara Dito memanggil, "Kak, tolong!" Raka menoleh, melihat Dito berdiri di tepi jurang. Langkahnya goyah, hampir terjatuh. Raka berlari sekuat tenaga, menarik tangannya. Namun saat berhasil menggenggam, Dito menatapnya dengan air mata. "Kamu udah mati, Kak. Sekarang giliran gue yang gak bisa pulang." Tanah di bawah Dito longsor. Raka mencoba menahan, tapi tangan itu dingin dan licin seperti lumpur. Dan dalam sekejap, Dito jatuh. Suara tubuhnya menghilang di telan kabut. Raka berteriak sekencang-kencangnya, tapi suara itu tidak pernah menggema. Ia berlutut di tanah, tubuhnya lemas. Yuda muncul dari balik kabut, wajahnya ketakutan. "Apa yang terjadi? Di mana Dito?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap jurang kosong itu dengan mata kosong dan bibir bergetar. Gunung ini nggak pernah ngizinin kita pulang lengkap. Malam kembali turun. Raka dan Yuda menyalakan api kecil, mencoba bertahan. Tapi di antara cahaya oranye itu, Raka melihat bayangan tambahan, seperti seseorang duduk bersama mereka. Padahal hanya 2 orang yang tersisa. Ia menatap Yuda. "Kita cuma berdua kan?" Yuda mengangguk pelan. "Iya, cuma berdua." Tapi suara ketiga
pelan dan dalam ikut menjawab dari belakang. Sekarang bertiga lagi. Raka menoleh cepat dan melihat dirinya sendiri duduk di seberang api. Wajah yang sama, senyum yang sama, tapi matanya hitam seluruhnya. Kabut pagi itu begitu tebal, seolah-olah seluruh dunia menolak untuk menampakkan diri. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak seperti bayangan gelap, memanjang dan bergerak pelan, seakan hidup. Udara menusuk paru-paru setiap kali dihirup, dingin dan berat dengan aroma tanah lembab. Raka berjalan paling depan. Langkahnya pelan tapi pasti. Dito di belakangnya menenteng peta yang sudah kusam. Sementara Sinta dan Lala berpegangan tangan karena jalan setapak mulai menurun curam. Yuda menutup barisan dengan membawa ransel paling berat. Tak ada yang berbicara sejak pagi. Semuanya masih terguncang setelah kehilangan Dito malam sebelumnya. Hanya suara dedaunan dan desir kabut yang bergerak yang menemani langkah mereka. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di sela-sela sunyi itu, kadang terdengar suara langkah lain. Pelan, berat, mengikuti ritme mereka, tapi datang dari arah yang tidak jelas. Kadang dari depan, kadang dari belakang. Saat mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. "Dengar nggak?" bisik Lala dengan wajah pucat. Sinta menggenggam tangannya lebih erat. "Iya, kayak ada yang ngikutin." Raka menoleh cepat ke belakang. Kosong, hanya kabut putih dan samar-samar bayangan pohon. "Mungkin cuma gema langkah kita," katanya mencoba menenangkan suasana, tapi nada suaranya sendiri terdengar goyah. Yuda menarik napas panjang. "Kalau begitu, ayo lanjut. Kita harus turun sebelum sore. Di sini makin dingin." Mereka kembali melangkah, tapi suasana semakin mencekam. Kabut semakin menebal, membuat jarak pandang tak lebih dari beberapa meter. Arah jalan mulai membingungkan. Jalur pendakian yang semula jelas kini tampak seperti bercabang dua. Raka menatap kedua arah itu, berusaha mengenali tanda-tanda di sekitar. Tapi anehnya, baik ke kiri maupun ke kanan, keduanya terlihat sama persis. Pohon, batu, bahkan bekas jejak sepatu di tanah lembab, seolah disalin dari satu sisi ke sisi lain. "Yang mana yang benar?" tanya Sinta panik. Raka menggigit bibir. Kalau jalur kanan menurun, berarti itu ke arah base camp. Namun sebelum mereka memutuskan, terdengar suara seseorang memanggil pelan dari dalam kabut. "Raka!" Semuanya langsung menoleh. Suara itu pelan, serak dan terasa sangat dekat. "Dito," bisik Sinta, matanya membulat. "Itu suaranya Dito." Raka membeku. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Raka, sini, aku di sini." Yuda segera melangkah maju. "Nggak mungkin, Dito sudah..." Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Raka sudah berlari ke arah suara itu. "Raka, jangan!" teriak Lala, tapi terlambat. Raka menghilang ke dalam kabut. Sinta dan Lala panik, menjerit memanggil namanya, namun suara Raka dan panggilan mereka justru bergema aneh, seperti dipantulkan dari berbagai arah. Yuda menatap kedua gadis itu. "Kalian tunggu di sini, aku susul Raka." Ia pun berlari menyusul, meninggalkan mereka berdua dalam ketakutan. Kabut menelan semuanya. Raka terus berlari mengikuti suara itu. Langkahnya terpeleset beberapa kali tapi dia tak peduli. "Dito, kamu di mana?" Suara itu kembali terdengar, semakin dekat. "Aku di sini, Rak. Bantu aku." Ia akhirnya melihat siluet seseorang berdiri di antara kabut. Membelakanginya, Raka berhenti. "Dito?" Suaranya pelan, gemetar. Siluet itu perlahan menoleh. Wajahnya memang Dito, tapi matanya kosong, menghitam dan kulitnya membiru. "Kenapa ninggalin aku, Rak?" Suaranya datar, dingin seperti datang dari jauh di dalam bumi. Raka mundur beberapa langkah, napasnya memburu. "Bukan, aku nggak ninggalin kamu." Tiba-tiba tubuh Dito itu bergetar aneh, lalu membusuk di depan matanya, dagingnya mencair seperti lilin. Raka menjerit dan mundur, namun tiba-tiba tangannya ditarik oleh sesuatu dari balik kabut. Tangannya yang dingin, keras, dan berbau tanah. "Temani aku di sini," bisik suara itu. Raka menjerit sekeras-kerasnya, berusaha melepaskan diri. Dalam panik,
ia berhasil menendang sesuatu dan berlari tanpa arah, menabrak dahan dan batu, hingga akhirnya ia terjatuh ke tanah lembab dan gelap. Ketika sadar, ia sudah berada di sebuah gubuk kayu tua di tengah hutan. Api kecil menyala di sudut ruangan. Di depannya duduk seorang lelaki tua berpakaian lusuh dengan mata sayu. "Syukurlah kau sadar," kata lelaki itu pelan. "Kamu hampir diseret kabut." Raka menatap bingung. "Bapak siapa? Ini di mana?" "Namaku Pak Wiryo. Aku penjaga lama jalur Gunung Karangwajah," jawabnya sambil menatap api. "Kalian seharusnya tidak berada di sini." Raka menelan ludah. "Teman-teman saya, mereka masih di atas." Pak Wiryo mengelah napas panjang. "Kalau kalian datang berlima, artinya satu di antara kalian bukan manusia." Raka terdiam, jantungnya berdetak keras. Gunung ini selalu memanggil arwah yang belum tenang. Mereka akan ikut dalam setiap rombongan, menuntun calan, dan menagih ganti. Raka menatapnya dengan wajah ketakutan. "Maksud Bapak, siapa di antara kami yang bukan manusia?" Lelaki tua itu memandang lurus ke arahnya. "Coba kau ingat, siapa yang pertama kali mengajak kalian naik?" Raka terdiam. Ingatan itu kabur, seolah diselimuti kabut yang sama tebalnya seperti gunung itu sendiri. Raka masih menatap lelaki tua itu dengan pandangan kosong. Pertanyaan Pak Wiryo terus berputar di kepalanya. Siapa yang pertama kali mengajak kalian naik? Ia mencoba mengingat. Malam ketika mereka duduk di warung kecil di bawah kaki gunung, membicarakan rencana pendakian. Lala yang membawa peta, Sinta yang menyiapkan daftar perlengkapan, Yuda yang menawar sewa tenda, dan Dito yang tertawa keras karena berhasil mendapatkan izin dari base camp. Namun di sela tawa itu, Raka sadar, dialah yang bersikeras untuk memilih Gunung Karangwajah, bukan Dito, bukan siapapun. Ia yang berkata, "Kita ke Karangwajah aja, jalurnya sepi, seru." Tapi kenapa ia tahu nama gunung itu? Padahal sebelumnya, ia tak pernah mendengarnya. Raka menggenggam kepala, pusing mendadak. Suara-suara samar muncul di telinganya, bisikan, teriakan, dan langkah-langkah di dalam kabut. Pak Wiryo berdiri pelan, menatapnya penuh iba. Gunung ini memelihara ingatan. Kadang yang mati pun tidak tahu bahwa dirinya sudah mati. Raka menatapnya tajam. "Bapak mau bilang, saya?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara jeritan terdengar dari luar gubuk. Jeritan perempuan. "Raka!" Raka sontak berdiri. Itu suara Lala. Tanpa pikir panjang ia berlari keluar. Pak Wiryo berusaha menahannya, tapi Raka sudah menghilang dalam kabut. Ia berlari sekuat tenaga mengikuti arah suara itu. Kabut kembali menelan pandangannya, tapi langkahnya tidak berhenti. "Lala, di mana kamu?" Suara isak terdengar samar. Raka menoleh ke kanan dan melihat Lala duduk di tanah mengguncangkan tubuh seseorang yang terbaring. Sinta. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit abu-abu. Wajahnya penuh luka goresan seperti terjatuh dari tebing. Lala menangis histeris. "Dia jatuh waktu kabut makin tebal. Aku nggak bisa nolong. Raka, dia mati." Raka mendekat. Lututnya gemetar. Ia menyentuh tubuh dingin Sinta, lalu menatap sekeliling. "Yuda mana?" Belum sempat Lala menjawab, suara langkah datang dari belakang mereka. Yuda muncul dari kabut dengan wajah pucat dan mata kosong. "Raka, kita harus pergi. Sekarang." "Tapi Sinta." "Sudah terlambat," potong Yuda datar. "Dia sudah dibawa." "Dibawa siapa?" bentak Raka. Yuda menatapnya lama. "Ditu. Aku melihatnya barusan. Dia menunggu di puncak." Raka tertegun. "Dito? Yang mati?" Lala menangis makin keras. "Nggak mungkin dia sudah mati. Aku lihat sendiri waktu..." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Kabut berputar di sekitar mereka seperti pusaran. Dari tengahnya muncul bayangan hitam yang perlahan membentuk wujud manusia. Dito, dengan pakaian yang sama seperti malam terakhir ia terlihat. Wajahnya pucat, matanya gelap, senyumnya aneh. "Kalian nyusul juga akhirnya," katanya dengan suara datar tapi mengerikan. Lala menjerit. Raka mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Dito, kamu mau apa?" "Aku cuma mau pulang," jawabnya pelan.
Tapi gunung ini nggak izinkan aku sebelum ada penggantiku. Raka menatapnya bingung. Pengganti? Dito tersenyum lebar, bibirnya membiru. Kau lupa Raka, dulu aku juga pengganti. Dan sekarang giliranmu. Tiba-tiba Raka merasakan kepala berdenyut hebat. Ingatannya seperti terbuka perlahan. Potongan-potongan kenangan yang ia kira mimpi. Suara teriakan, batu longsor, Dito yang terjatuh, dan dirinya mencoba menolong tapi ikut terseret. Namun ia tak ingat berhasil naik kembali. Ia hanya ingat kabut, lalu gelap. Raka menatap tangannya, kulitnya pucat, dingin, dan ada bercak tanah kering. Suaranya tercekak. Aku juga. Yuda menatapnya dengan air mata di mata. Dari awal kamu sudah nggak ada, Rak. Lala menatapnya dengan wajah ketakutan. Ia mundur perlahan, menutup mulutnya. Bukan kamu yang hidup selama ini, kan? Raka tak bisa menjawab. Angin berhembus semakin kencang. Dito melangkah mendekat, menatapnya tajam. Gunung ini haus, Raka. Satu jiwa lama harus menuntun yang baru. Tapi kalau kau sadar sebelum waktunya, ia berhenti, menatap Lala dan Yuda bergantian. Gunung akan mengambil dua. Raka terkejut. Jangan, ambil aku aja. Tapi tanah di bawah mereka bergetar, kabut berubah menjadi pusaran besar, menarik apapun di sekitarnya. Lala menjerit dan berusaha memegang Yuda, tapi tangan mereka terlepas. Raka berlari sekuat tenaga ke arah mereka, tapi kabut lebih cepat. Satu persatu bayangan tubuh mereka ditelan bersama suara jerit yang menembus langit gunung. Semuanya hening. Ketika kabut mulai menipis, hanya Raka yang berdiri di puncak karang wajah. Langit sudah mulai cerah. Ia memandang ke bawah, ke lembah yang diselimuti awan putih. Tak ada tanda kehidupan lain. Tapi jauh di kejauhan, di antara batu puncak terlihat 4 batu nisan kecil, berlumut dan tanpa nama. Raka mendekat. Di batu paling kanan, terukir samar sesuatu. Pendaki hilang, ditemukan tanpa jasad. Raka menyentuh batu itu, dan saat jemarinya menyentuhnya, nafasnya membeku. Di bawah tulisan itu, ada nama. Raka Adisaputra. Matanya melebar, dunia di sekelilingnya mulai kabur. Angin menderu dan tanah di bawahnya seolah menelan tubuhnya perlahan. Sebelum segalanya gelap, ia mendengar suara Dito berbisik di telinganya. Selamat datang kembali. Kabut di puncak Gunung Karangwaja mulai menipis. Matahari yang seharusnya hangat justru terasa dingin, seperti sinarnya enggan menyentuh tanah. Di antara kabut tipis itu, Raka berdiri. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Di hadapannya, 4 batu nisan tua berdiri bercejer, sebagian tertutup lumut. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga hutan yang membusuk. Pendaki hilang, ditemukan tanpa jasad. Tulisan itu terukir di setiap batu, dengan nama yang membuat jantung Raka berhenti berdetak. Dito, Sinta, Yuda, Lala. Dan di batu terakhir, samar tapi jelas, tertulis Raka Adisaputra. Raka jatuh berlutut, napasnya tercekat, dadanya sesak seolah gunung itu sendiri menekan jantungnya. Aku udah mati, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dari balik kabut itu muncul sosok Dito. Langkahnya tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatap Raka lama, lalu berkata dengan nada pelan namun tajam. Kau nggak pernah benar-benar turun, Rak. Gunung ini menahanmu, sama seperti dia menahan aku. Raka menatapnya, air mata menetes di pipinya. Kenapa kita? Kenapa harus kita? Dito memandang ke arah lembah di bawah mereka. Karena kita yang menantang gunung ini, karena kita yang datang tanpa izin. Ia menoleh kembali pada Raka. Setiap kali pendakian baru dimulai, gunung akan meminjam satu jiwa lama. Ia butuh penuntun. Tapi ketika jiwa itu sadar bahwa dirinya sudah mati, ia tersenyum getir. Gunung harus menagih satu lagi. Raka memejamkan mata, mengingat semuanya. Langkah-langkah di belakang mereka, suara panggilan di tengah malam, tenda yang terbuka sendiri. Semua tanda itu bukan untuk menakuti, itu adalah peringatan. Gunung mencoba berbicara, tapi mereka tidak mendengar. Tiba-tiba dari arah jalur pendakian terdengar suara langkah-langkah ramai. Beberapa sosok muncul dari balik kabut. Sekelompok pendaki baru. Mereka tampak kelelahan tapi penuh semangat. Tawa mereka menggema di udara dingin.
Salah satu dari mereka, seorang perempuan dengan jaket merah, menatap sekeliling dengan wajah penasaran. Kalian dengar? Kayak ada orang bicara dari atas sana. Temannya menatapnya aneh. Mana ada orang di sini? Kita kan rombongan pertama yang naik setelah base camp dibuka lagi. Raka dan Dito menatap satu sama lain. Dalam diam, mereka tahu giliran mereka menuntun. Raka berdiri perlahan, tubuhnya nyaris tak menyentuh tanah. Apa ini takdir kita sekarang? Tanyanya pelan. Dito menatap lurus ke arah para pendaki baru. Kita nggak bisa pergi sebelum gunung kenyang. Ia menepuk bahu Raka pelan, lalu menatap mata temannya itu untuk terakhir kalinya. Selamat datang di Gunung Karangwajah, rumah kita. Kabut kembali turun, menelan segalanya. Di bawah, di pos base camp, seorang petugas baru mencatat daftar pendakian. Ia melihat ke formulir terakhir yang baru saja diserahkan oleh salah satu anggota rombongan. Rombongan 5 orang ya? Baik, saya catat. Ia menulis nama-nama mereka satu persatu, lalu terhenti. Nama terakhir itu membuatnya keriting kening. Ia menatap pendaki yang baru saja menyerahkan formulir itu, laki-laki muda yang dengan raut tenang mengenakan jaket coklat dan ransel tua. Mas, ini nama terakhir Raka Adisaputra. Bukannya itu... Namun sebelum selesai bertanya, laki-laki itu sudah tersenyum tipis dan berjalan pergi, bergabung dengan rombongannya. Petugas itu menatap formulir di tangannya, lalu menoleh ke arah gunung yang diselimuti kabut tebal. Ia berbisik pelan, suaranya hampir tak terdengar. Gunung ini belum selesai menagih rupanya. Kabut semakin menebal. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah-langkah pendaki baru. Dan di antara mereka, ada satu langkah tambahan yang tak pernah tercatat dalam daftar siapapun. Gunung Karangwajah kembali hidup, dan seperti biasa, ia tak pernah mengizinkan siapapun pulang lengkap.